Santo Vincentius mengatakan ada dua macam kasih, yaitu kasih afektif dan kasih efektif. Kasih efektif berarti melakukan hal-hal yang diperintahkan atau diharapkan oleh pribadi yang dikasihi. Mengasihi Tuhan Yesus secara efektif berarti bukan hanya mengikuti ajaran-ajaran dan pesan-pesan Tuhan Yesus, tetapi juga mengajak dunia menghargai dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Saudari-saudara, para sahabat Vincentian, hari ini kita akan mendengarkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang terkasih, para sahabat Vincentian, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan meyakinkan kita sekalian bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bahwa Allah itu bukan hanya mampu mengampuni dosa, tetapi juga melakukan hal yang baik, dalam hal ini menyembuhkan orang yang sakit ini. Peristiwa ini, para saudari dan saudara yang terkasih, juga menjadi pernyataan bagi kita bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Allah memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang sakit dan menderita. Dalam situasi kita sekarang ini, ketika kita sedang berjibaku melawan corona, ketika orang sedang khawatir, ketika orang sedang tidak berdaya, maka kemudian kemuliaan Allah, kebesaran Allah ini hendaknya menjadi penguat, menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita mengingat kembali Santo Vincentius dalam hidupnya juga menjadi salah satu orang, salah satu pribadi yang berusaha dengan sungguh memperhatikan dan melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang sakit dan menderita. Apapun akan dia lakukan ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang sakit, berjumpa dengan orang-orang yang terbuang. Maka ketika Santo Vincentius juga belajar meneladan Kristus yang melayani orang-orang miskin ini, kita sebagai para pengikut Vincentian, kita sebagai para pencinta Vincentius juga harus belajar meneladani hal yang sama. Kita belajar dari Yesus yang melayani orang-orang miskin, tetapi kita juga semakin percaya bahwa Yesus memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk kita. Semoga iman kita semakin ditumbuhkan dan kita juga semakin berani untuk setia melayani orang-orang miskin yang membutuhkan di sekitar kita. Berkat Tuhan melimpah atas Anda sekalian. Aku